Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Pramisya Indah Jaya Hesti dari SMP Al-Mahira IBS Malang. Pada video kali ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu guru untuk melihat proses inquiry kolaboratif yang saya lakukan di sekolah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, hari ini kita berkumpul di sini. Saya ingin menjelaskan terkait dengan program baru kita yang hasil BIMTEK saya kemarin. Jadi implementasi inquiry kolaboratif. Nah, kita coba untuk mengimplementasikan di Mapel IPA. Jadi untuk tahap pertama dari inquiry kolaboratif ini yaitu tahap akses. Ini adalah tahap pertama. Tahap akses ini kita melihat tantangan yang kita temui ketika di kelas. Nah, ini adalah tantangan yang saya temukan di kelas. Jadi permasalahan yang saya temukan di kelas saya yaitu yang pertama, kolaborasi antar siswa itu kurang. Jadi biasanya kan kalau kelompokan itu kan pasti ada anak yang dominan. Kemudian ada anak yang kayak diem aja, nggak tahu harus ngapain. Itu tantangan yang saya temukan. Terus kemudian dari hasil kuis saya di bab sel sebelumnya itu untuk soal-soal yang buat situ mereka kurang. Jadi yang merah-merah ini itu untuk soal-soal yang high order thinking skill gitu. Nah, namun anak-anak ini juga punya kekuatan, yaitu mereka ini kreatif. Kalau misalkan proses pembelajarannya itu misalnya buat poster atau project atau pembelajaran kreatif lainnya, itu mereka kreatif dan semangat. Dan mereka itu juga cepat sekali. Generasi Alpha itu kan cepat sekali ya dalam pemanfaatan digital, terutama dalam penggunaan AI ini. Mereka sangat cepat sekali gitu. Nah, jadi dari tantangan inilah hari ini bisa kita diskusikan nanti pembelajarannya seperti apa yang cocok untuk kelas yang akan kita buat model ini. Tahap kedua dari inquiry kolaboratif ini yaitu di tahap desain. Dari tantangan dan kekuatan dari siswa tadi itu saya memiliki ide untuk next topik itu kan anak-anak masuk ke sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini nanti kan mereka belajar tentang proses pencernaan, ada banyak organ di situ. Nah, saya itu berpikir untuk bagaimana membuat model problem based learning dengan mixed method. Nah, tadi kan masalahnya anak-anak itu ada yang aktif, ada yang pasif gitu. Nah, ini mau saya buat dengan metode jigsaw dan role play. Anak-anak yang aktif itu nanti biar mereka itu terfasilitasi keaktifannya atau dominansinya itu di role play. Nah, tapi anak-anak yang pasif ini masih akan terfasilitasi agar mereka harus tetap berani berbicara di depan teman-temannya itu dengan metode jigsaw. Nah, kolaborasi antar kelompoknya ini untuk memperkuat kekompakan antar kelompok ini yang tadi kurang itu mau saya bangun dengan metode team games turnamen. Jadi nanti penilaiannya itu per kelompok agar ya tidak individualis tapi ini atas dasar diskusi kelompok gitu. Nah, untuk RPP-nya sekarang itu kan kita sudah beralih ke Purnas lagi ya, tidak ke Purna. Jadi kita kembali ke ini istilahnya rencana pembelajaran lagi, nggak modul aja lagi. Nah, kalau di RPM ini ada dimensi profil lulusan. Kira-kira kalau dari yang saya sebutkan tadi yang terfasilitasi siapa ya? Keimanan, penalaran kritis ini juga yang mau saya ini. Terus komunikasi. Kalau kesehatan masuk nggak ya kalau kita penyakit? Pola hidup sehat ya, sehat. Kalau kemandirian nggak ya kayaknya ya keluargaan. Kalau kreativitas itu tapi nggak ada produk, poster, nggak ya? Ya poster. Apa berarti? KKPD itu? Oh, kreativitas melakukan role play-nya dari Oh ya. Oke, baik. Berarti untuk 8 dimensi profil lulusan ini kesehatan sama kreativitas juga ya. Baik. Saya tambah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang please. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni min ibadikas salihin. Okay, good morning students. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. Okay, I'm very good today. Who is absent today? Ali. Okay, wait. Sabrina. Sabrina, where is Sabrina? Sick. Okay, and then Nayara. Nayara also sick. And then okay, L sick. 3 students. Okay, 3 students cannot come today. Okay, we can pray for our students who got sick. Wish they speed recovery. Amin ya rabbal alamin. Okay, okay, students. Nah, before we start our lesson today, I will give you some ini. Ustazah punya tepuk yang biar bikin semangat ya. Nanti boleh kalian kasih apresiasi ke teman kalian ya. It not same with 9 graders ya. Nggak akan sama kayak tepuknya kelas 9 ya. Ustazah punya tepuknya bisa kalian gunakan untuk di kelas 8 ya. Oke. If Ustazah said give appreciation to your friends. Nah, nanti ketua kelasnya bilang, oke, love claps. Small love, medium love, big love, love you. Okay, bisa? Ya, okay. Give appreciation to your friends. Love clap. Small love, medium love, big love, love you. Ya, okay. Oke, beda kan ya sama kelas 9 ya, itu boleh jadi khasnya ya. Jadi kalau ada temennya yang maju atau apa, boleh kalian kasih apresiasi pakai tepuk love itu ya. Oke, nah, oke guys, Ustazah have video. Nah, wait ya. Oke. Nah, oke. Ini video dari Ustazah. Okay, by looking this video, what's about the video? What is the content of this video? Tentang apa sih ini? Oke, kolera. Kenapa bisa terjadi kolera? Iya, kenapa? Tadi di video itu apa yang kalian lihat? Oke, kotor. Habis ngapain?
Oke, habis BAB terus tidak disiram. Terus apa lagi? Oke, tidak cuci tangan, berak sembarangan, apa lagi? Oke, apakah ini masih terjadi di lingkungan sekitar kalian? Masih? Oke, nah kira-kira ya dari video ini itu penyakit kolera ini menyerang sistem organ apa? Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang macam-macam sistem organ. Nah, dia menyerang sistem organ apa ini? Oke, pencernaan. Nah, kira-kira organ apa yang diserang sama ini? Lambung, usus, apa lagi? Anus, terus apa lagi? Oke, nah, so today we will learn about digestive system. Nah, based on this video, this is one of the example of. Nah, itu tadi adalah video tentang salah satu penyakit atau gangguan yang menyerang sistem pencernaan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Oke. From this video, it will infect digestive system, like you say, ya. Organnya tadi ada yang mengatakan dia nyerang lambung, ada yang mengatakan dia nyerang usus, ada yang mengatakan dia menyerang anus. Nah, today you will learn about those kind of organs. Kalian akan belajar organ-organ itu. Ya, and then you will learn what disease that will infect those organ. Kalian akan belajar juga apa aja kira-kira penyakit yang menyerang organ itu. And then, how should we do to prevent disease like cholera? Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan buat mencegah penyakit kayak kolera tadi? And then, nggak BAB sembarangan. Terus apa lagi? Menutup makanan, menjaga kebersihan. Good. Nah, so our lesson today will focus into point. Tujuan pembelajaran kita itu nanti fokus ke dua hal. Satu, kita belajar bagaimana proses pencernaan yang terjadi di tiap organ pencernaan. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana sih caranya menerapkan pola hidup sehat biar terhindar dari penyakit seperti kolera tadi. Do you still remember what organ that compose digestive system? Masih ingat nggak organ-organ yang menjadi sistem pencernaan? Yang warna oranye itu apa? Yang warna biru? Yang biru ini ya usus kecil. Terus usus besar. Terus yang terakhir? Yang bawah anus. Yang itu, yang kayak buah mangga itu apa? Lambung. Apakah benar susunannya seperti itu? Nah, hari ini kita belajar ya. Nah sekarang kalian bisa ambil ini organ. Jadi kalian nanti tiap kelompok akan dapat satu tema organ. Ya, satu tema organ ini boleh kalian ambil secara acak. Sekarang kalian pilih satu temanmu untuk mengambil undian organ yang kalian dapat. Siapa yang mau ngambil dari masing-masing kelompok? Yuk, silakan maju. Yang mana? Yang mana? Boleh sama ambil worksheetnya ya. Nah, tiap kelompok, every group will get different organ. Setiap kelompok dapat organ yang berbeda
Beda. Nah, kelompok kalian saat ini itu adalah kelompok asal or origin groups. Ya, ini kelompok asal kalian. Nah, yang harus kalian lakukan sekarang adalah, take your laptops, one group, one laptops. Take one laptops, choose one laptop, and then you can find, look on your worksheet. Nah, what should you do in origin group? Choose which organ that your groups get. Misal, for example, this group get mouth. Nah, contohnya grup ini dapat mulut sama kerongkongan. Untuk mulut dan kerongkongan jadi satu ya. Siapa? Who gets mouth and esophagus? Siapa yang dapat mulut dan kerongkongan? Kalian akan mencari informasi terkait dua organ itu. Ya. Nah, terus kalian boleh, you can browse with AI, you can browse with YouTube, you can find on your textbook. Nah, you can answer the questions on here. Nah, this is the trigger questions to help you find the information. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membantu kalian, yang memandu kalian untuk mencari informasinya. Apa saja yang perlu kalian cari informasinya? 1. What is the function of the organ? For example, this group get stomach. What is the function of stomach? Second one, how is the digestive process in this organ? Bagaimana proses pencernaan yang terjadi di lambung? Apakah ada proses pencernaan mekanik atau proses pencernaan kimiawi? Apa itu? Nanti kalian cari tahu. Terus, apakah ada enzim yang bekerja di dalamnya? Kalian cari tahu juga. Yang ketiga, penyakit yang sering kalian rasakan di organ tersebut. Kalau lambung, apa yang paling sering dialami anak-anak? Iya, cari one disease that commonly happens in your daily life. Nah, and what is the characteristic? What do you feel if you got that disease? Apa yang kamu rasakan ketika kamu sakit di lambung itu? Terus kira-kira the last questions, what should you do to prevent that disease? Apa yang harus kamu lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit ini? Contoh usus halus. Usus halus apa yang sering terjadi kalau di anak-anak, Almahira? Sakit apa? Sakit apa kalau usus halus? Sakit usus. Kalau usus itu seringnya, do you know that tipes? Nah, tipes itu salah satu penyakit yang menyerang usus halus. Apa yang harus kamu lakukan biar mencegah terjadinya tipes? Nah, nanti kalian cari tahu. Now you can take your laptop. I give you 10 minutes to find the information. Dah, ambil laptopnya. Discuss with your friends. This one. 10 minutes you can browse the information on AI, that's in Google, in textbook, boleh. If you need extension cable, you can
burrow in front of the class ya. Okay, directly write on the worksheet. In here. Okay, what organ that you get? Yeah. Udah? Okay, the first information. Yeah, go. 10 minutes. What is the function of that? Yes. Yeah, langsung ditulis di sini. What is the function? You can use English, you can use Indonesia. Mana yang lebih mudah? Ya, berarti kamu tentang ini sama ini. Yang besar. Bisa. Coba. 18. Ke email tuh semua. Udah. Oke. Ada yang cari di internet, ada yang cari di buku teks. Bisa biar could you access UI student? Wait. Pakai yang apa? Yang UI student atau? Oh, bisa. Internetnya bisa. 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 Bisa Lala. Bisa. Bisa nggak? Sudah bisa. Iya nggak apa-apa. Oke, nanti kalian pilih satu orang untuk menjadi model organ. Ya, setelah kalian cari tahu ini, nanti satu orang dari kelompok kalian jadi model organnya ya. You can wear this organ. Nah, and you will be the presenter. Nah, the other groups will go to your groups. Nah, contoh ya, contoh misalkan, ya oke. Misalkan Akila, nah Akila nanti jadi modelnya. Dia akan menggunakan organ ini, terus dia akan mempresentasikan ke anggota grup lain. Nanti masing-masing grup ada yang datang ke grup ini untuk mencari tahu informasi tentang lambung. Nah, yang nggak jadi presenter, kalian akan jadi digestive hunter. Nah, digestive hunter tujuannya apa? Kalau hunter tujuannya ngapain? Nah, memburu. Kalian berburu
informasi. Kalian menyebar ke kelompok lain, kalian berburu informasi organ lain yang berbeda dari organ kalian. Paham? Nah, informasi yang dicari apa? Sama kayak informasi yang kamu cari di kelompok asal. Oke, nah sekarang sambil mencari informasi, sambil ditunjuk siapa nanti yang akan jadi model. Oke, tenang, semuanya kebagian jatah presentasi. Yang jadi hunter, digestive hunter, kalian akan kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan ke kelompok asal kalian informasi yang kalian dapat dari kelompok lain. Jadi bertukar informasi. Oke, siapa yang jadi model di kelompoknya ditentukan, ya. Oke, sambil cari informasi. Oke, boleh dari dibuka textbooknya. Bisa. Ya, ayo. Open page. Nggak bisa. Hamimnya ya nggak bisa. Who is students? Ya nggak apa-apa kalau bisa pakai who is student. Atau you can use this one. Oke. You can mix with Indonesian and with English ya. Yang if it is easy to explain in English, you can translate in English. If it is difficult to explain in English, you can use Indonesia. Who will be the model? Oke. Ya, apa? Presentasinya itu kita kayak ngapalin tuh kita nggak tahu mereka. Ya, if you don't remember well, you can still read your worksheet, ya. Tapi sambil dipraktekkan. Hello, I'm small intestine. Nah, I have function to itu, ya. Oke. Kalian peragain jadi organ itu ya. Ini usus besar. Halo, aku usus besar, kayak yang iklannya Yakult itu loh. Aku punya fungsi. Siapa yang jadi model kelompok ini? Siapa? Rahel. Oke. Kelompok ini siapa yang jadi model? Nah, nanti Caca kamu jelasin. Halo, ngono. Aku adalah mulut. I am is mouth and esophagus. I have function to. Nah, as a mouth, sebagai mulut aku punya fungsi ini. Sebagai esophagus aku punya fungsi ini. Biasanya penyakit yang sering terjadi di dalam aku. Nah, jadi kamu itu kayak membayangkan kamu sebagai mulutnya, oke? Oke, boleh pakai bahasa kalian sendiri ya. Kayak kalian kalau lagi drama gitu loh. Nah, dramanya ini kalian sebagai organ. Yang di sini, kelompok ini siapa yang jadi model? Siapa? Oke. Oke, you can use full in English, you can mix with Indonesia, you can use Indonesia, that's okay. Udah siap? Ya, sekreatif mungkin ya, semenarik mungkin. Oke, waktu sudah berjalan 5 menit. What is this? Pakai bahasa Indonesia atau Boleh. Menjelaskannya. Kurang 5 menit lagi. Ya, go. Nah, yang terjadi di mulut ada pencernaan apa? di awal? Di mulut. Ayo sambil dicari di textbook boleh. Ada yang nyari di internet, ada yang nyari di textbook. Coba di textbook. Nah, ada yang nyari yang penyakitnya, ada yang mencari prosesnya.
bisa bagi tugas. Ada yang nyari penyakit, ada yang mencari prosesnya, ada yang cari enzimnya gitu ya. Ini. Nah ini. Terus. Yang mana? Nah ini esophagus. Yang mana? Ya. Enzimnya, enzim apa kalau di ludah itu? Enzim, nih khasnya ludah, enzim tialin. Ya, ada dua proses, pencernaan mekanik sama pencernaan kimiawi. Ya, boleh dibaca. Di mulut, nanti kamu jelaskan, halo, aku mulut dan esofagus. Di mulut berfungsi untuk melakukan proses pencernaan kimiawi dan mekanik. Ya, proses pencernaan mekanik itu berarti pakai apa? Pakai gigi untuk memotong-motong makanan menjadi lebih kecil. Terus enzim tialin. Nah, enzim tialin itu fungsinya buat apa? Ini enzim khasnya di mulut. Enzim tialin buat apa? Oke, pencernaan kimiawi. Mengubah apa? Karbohidrat, mengubah amilum menjadi gula yang lebih sederhana atau menjadi maltosa. Mengubah amilum jadi maltosa, lebih sederhananya. Boleh kamu tulis poin-poinnya nanti kalau lupa. Oke, mulut ada dua proses pencernaan, mekanik sama kimiawi. Mekanik itu dibantu gigi, kimiawi dibantu oleh kelenjar ludah. Kita itu punya kelenjar ludah. Nah, ludahmu itu ada enzimnya. Makanya kalau kalian mengunyah makanan, kalau mengunyah nasi lama-kelamaan gimana? Kan rasanya ada gimana ya? Kayak ada manisnya gitu kan? Nah, itu karena diubah sama enzim tialin. Kalau di esofagus terjadi pencernaan apa? Ada yang nyari di mulut itu biasanya penyakitnya apa? Sariawan. Ya, boleh. Cara mencegahnya gimana? Boleh bagi tugas ditulis dulu yang sudah dapat di sini. 3 menit lagi ya. Bagi tugas biar cepat. Ada yang nyari penyakitnya. Ada yang nyari prosesnya. Kalian dapat apa, nak? Usus besar. Oke, usus besar masih ada proses pencernaan nggak? Masih ada proses pencernaannya nggak? Apa? Yang kayak gimana? Usus besar. Oke, usus besar itu tinggal proses pembusukan makanan. Jadi kan di usus halus itu udah dicerna, jadi udah nggak ada pencernaan lagi di usus besar. Di usus besar itu tinggal sisa makanannya dibusukkan oleh bakteri. Bakterinya khas, namanya bakteri apa? Bakteri apa di usus besar untuk membusukkan makanan? Escherichia E. coli. E. coli itu khas ya. Jadi ya sisa makanan itu dibusukkan di usus besar. Nah, itu loh yang jadi feses. Atau apa kamu bilangnya tinja? Yo, feses. Oke, nah itu kan dibusukkan di mana? Itu kan sisa makanan. Feses itu dibusukkan di usus besar sama bakteri E. coli. Tuh. Coba ada apa kan? Poin pentingnya di usus halus apa? Terjadi proses apa?
Pembentukan Bukan, kalau pembentukan fesis itu di usus besar. menyebabkan komplikasi Kalau usus halus terjadi proses apa? pencernaan Penyerapan. enzim Di usus halus itu penyerapan nutrisi. Jadi setelah dicerna di mulut, kerongkongan, lambung, di usus halus itu, nah itu terjadi penyerapan sari-sari makanan. dari teman waktu Ya 3 menit lagi wes. Terjadi proses penyerapan makanan. Masih ada enzimnya nggak di usus halus? Ya, enzim apa aja? Oke. Maltase, pokoknya yang belakangnya ase-ase ini khasnya usus halus. Maltase, sukrase, laktase, tripsin ini menjadi, kalau di usus halus itu makanan benar-benar jadi bentuk yang paling sederhana, terus diserap di usus halus, diedarkan ke darah. Itu usus halus tugas utamanya seperti itu. Ya. Oke, sudah. Ada yang sudah selesai. Lambung. Lambung khasnya ada apa aja? Oh, kamu apa? Oh, anus. Oke, rektum sama anus. Untuk mengeluarkan apa? Penyakitnya biasanya. Siapa yang pernah kena ambeien? Ambeien tahu pernah dengar ambeien? ambeien Siapa yang pernah? pernah dengar tapi yang kayak Ambeien itu jadi di anusnya itu pembuluh venanya bengkak. Jadi kalau itu sakit. saya pernah Kayaknya ya. Jadi kayak bengkak gitu. Ya masih kecil itu masih ambeien yang masih ringan. Kalau ambeiennya sudah parah itu harus dioperasi. Nah, penyebabnya apa biasanya ambeien itu? nahan Ya, itu bisa. Terus apa lagi? Ya, ojo nahan menahan buang air. nahan buang air besar Oke, terus kurang minum. dari sampai ini kayak apa sih Us? Apa namanya nama lainnya tuh yang lain tuh bukan ambeien apa ya Us? Wasir. Bukan apa sih yang biasanya orang Jawa nyebut Us? Orang Jawa. Udah belum Oh iya. Ya itu. Ini yang lambung di sini ya. Oke. Oke, pepsin buat apa? Mengubah protein jadi pepton. Namanya pepsin. Protein jadi pepton. kasih penjelasan juga Iya. Pepsin, renin, apa? Pepsin, renin, sama HCl. Asam klorida ini yang kalau kamu asam lambung, yang kamu kenal sebagai asam lambung itu ya asam klorida ini. Asam basa. Asamnya tinggi. Renin menggumpalkan protein susu. Kalau anak bayi itu kan minumnya cuma ASI kan. Nah, susu itu kalau tidak digumpalkan sama enzim renin, dia itu hanya lewat aja, kayak air gitu, cuma lewat. Nah, dia harus digumpalkan. Kalau udah digumpalkan, baru bisa dicerna. Gitu. kalau air itu berarti cuma lewat doang Iya, tapi nanti kan dibutuhkan diserap, sebentar ya sayang, diserap di usus halus, ya untuk ginjal, untuk penyaringan darah, sama di usus besar kan butuh penyerapan air juga. Iya nak? Sudah? ini kan Mas lihat tentang sosialis Yang? boleh lihat di YouTube kan Boleh. 2 menit lagi ya tambahannya ya. Oke, 2 menit lagi ya. Oke, untuk modelnya siapkan diri kalian. Ya, siapa modelnya? Siap-siap. Oke, Ustazah bantu untuk
memakai topi kebanggaan ya. Ayo, siapa yang jadi model small intestine? Sebentar, topi kebesaran ini ya. Ini loh prosesnya, Mas. Kayaknya harus gini deh, kena rambutmu. Nggak bisa. Sini. Iya. Yang nomor 4. Iya, yang kamu apa? Oh ya, yang di mulut tadi, penyakit yang sering terjadi apa? Katamu sariawan. Biasanya karena apa? Terus gimana cara mencegahnya? Gimana kalau mau mencegah sariawan? Caranya, cara mencegah pola hidup sehat biar mencegah sariawan apa? Ngapain biasanya? Ngapain aja? Biar nggak kena sariawan harus ngapain? Apa yang perlu dikonsumsi? Menghindari makanan pedas. Oke, terus apa lagi? Banyak mengkonsumsi yang mengandung apa? Vitamin C. Sering makan jeruk itu bagus. Jadi nggak banyak beli boba aja, tapi juga jus jeruk, buah-buahan. Waduh. Ya coba di kantin kan ada itu es jeruk kan. Nah itu diimbangnya itu. Ini. Sudah cukup. Bentar kamu pegangin. Oke, sudah siap? Ya, boleh. Mau bipalum gambreng. Nah, wis boleh bener. Halo, aku anus. Aku rektum dan anus, tempat pembuangan feses. Feses ya. Oh, jangan dari sini loh. Iya ya. Sudah? Ya, wes boleh. Sambil pegang ini boleh. Bahasa Indonesia. Enggak apa-apa. Mix boleh. Mix lebih bagus ya. Oke, sudah belum? Ya boleh. Kalau kau sudah pakai bahasa Inggris boleh pakai bahasa Indonesia. Ya, yang ini, yang mudah boleh kamu pakai bahasa Inggris. Yang susah kamu pakai bahasa Indonesia wes.
Oke. Yang paminya aja. Boleh mix. Yang pami. Ya, oke. Siap kan? Siap kan? Oh iya dong, calon-calon anak Olim. Oke, sudah siap? Sudah 4 menit. Sudah siap ya? Oke, boleh wes. Kalau kalian lupa boleh sambil lihat catatannya. Oke, sudah? Are you ready? Gak kelihatan nanti matamu. Kelihatan kok Us. Nah. Ya wes. Ya boleh kamu mix. Siap ya? Siap ya? Oke, sudah. Nah, oke. Sekarang kalian tutup laptopnya, tutup separuh aja, ditutup separuh. Oke, tutup separuh. Nah, sudah. Sekarang yang model, organ model stay in origin group. Yang sebagai model tetap stay di kelompok asal kalian. Nah, yang 4 orang lainnya atau 3 orang lainnya kalian boleh berpencar ke organ yang berbeda-beda. Contoh, Hasya ke kelompok usus halus, ya kan? Terus kemudian Almira Faika ke kelompok rektum sama anus, gitu, menyebar, ya. You are digestive hunter. Kalian adalah pemburu organ sistem pencernaan. Cari informasi organ lain, kumpulkan, jadikan satu di dalam worksheet kalian. Paham? Oke, sudah siap? Oke, ini boleh kalian pisah-pisah, boleh kalian tulis di kertas dulu, nanti dijadikan satu. Oke, siap? Siap? Are you ready to be digestive hunter? Oke, are you ready to be an organ model? Oke. Yang menarik ya, biar yang digestive hunternya tertarik sama para model. Sudah siap para model? Oke, dalam hitungan kelima silahkan berpencar. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, go. Yo. Oke, berpencar. Oke, satu kelompok. Oke, berpencar ya. Jangan ada yang sama satu kelompok. Boleh ke organ yang lain. Boleh ke organ yang lain. Iya, lo enggak, yang lain. Pindah ke yang lain. Boleh, kelompok lain. Sudah. Boleh. Oke, modelnya bisa berdiri. Cuma 2. Ada yang kelebihan? Ada yang kelebihan? Boleh di sini satu. Untuk kamu kelompok ini bukan? Kamu kelompok ini? Sayang, kamu kelompok ini bukan? Oh iya, pindah tuh ke sini dulu. Nah, ini sayang, kamu kelompok sana tadi, bukan? Iya. Siapa yang bukan dari kelompok sana? Tuker aja.
Nak, kamu dari kelompok sana bukan? Ya, kami yang sebelah sana aja. Apa tuker? Nah, biar nggak duduk sini. Kamu di kelompok sana loh sayang. Dari kelompok saya nggak ada. Nggak apa-apa, di sana aja. Nah, sini. Di sama yang sini. Oh, sini. Sabar, sabar. Ada yang belum masuk. Oke, model boleh berdiri. Model silakan berdiri, boleh dijelaskan sambil mempraktekkan untuk mudah. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Duduk sini sayang, duduk sini. Duduk sini, kamu biar nggak berdiri. Ya, into Oke. the smallest the smallest pieces. Which makes the substance dan menghasilkan vitamin K. Oke. Ben. Bakteri besar juga membantu proses dari usus hambus. Mana mahkota kebanggaanmu? Lo jatuh. Oke, ini tiba. Specifically maybe. Specifically. Atau boleh dijelaskan pakai bahasa sendiri aja yang mudah. Specifically. Maybe you can use Indonesia to make your friends understand well. Boleh. Pakai bahasa sendiri aja. Jadi di anus itu Mempunyai anus tidak mempunyai enzim kayak yang lainnya. Oke. Karena dia tuh bukan itu loh, kayak bukan organ masukin makanan. Saluran pencernaan utama. Ya, gitu. Saluran, kalau anus itu saluran Terakhir. Terakhir. Jadi dia nggak punya enzim. Oke, masih terjadi proses pencernaan enggak? Masih. Apa? Sudah tidak ada proses pencernaan. Iya, jadi untuk menampung aja. Susah pikir ya.
Oke, coba kalau dari gambarmu yang mana rektum, mana anus? Anus yang mana? Oh ya, ini yang anus. Nah, yang ini rektum. Jadi nya itu biasanya ditahan di sini. Feses. Sudah? Have you finished? Coba sih, coba cek sih. Oke, terjadi proses apa di usus besar tadi? Oke, terus? Terus? setelah membentuk feses untuk dikeluarkan itu. Nah, usus besar apa yang kurang tadi penjelasannya? Pembusukan, sisa, sama bakteri apa? E. coli. Pembusukan sisa makanan oleh E. coli, itu yang penting, jangan sampai kelewatan. Penyakit yang sering dialami di usus besar apa? Sembelit. Kenapa biasanya sembelit? Siapa yang pernah sembelit? Ya, karena apa? Ya, makanannya kurang berserat. Berarti harusnya kalau di kantin dikasih sayur harus dimakan sayur, buah. Itu ya, nggak jajan yang lainnya aja, tapi sayur buahnya juga harus diimbangi biar nggak sembelit. Sakit nggak kalau sembelit? Sakit banget kan. Minum air putih yang banyak, jadi jangan hanya beli mohiro tok, tapi air putihnya juga diimbangi ya. Kan kalian udah bawa tumbler gini, jadi sehari target. Tuh ya. Oke. Ayo, pembusukan makanan pakai bakteri apa tadi? E. coli. Itu yang penting, sama penyerapan air. Sudah semuanya? Ada yang belum? Oke. We can wait for the others. Dijelaskan pakai bahasa sendiri aja. Berarti nggak perlu lengkap sendiri. Ya lengkap, tapi bahasa sendiri, nggak harus bahasa Inggris. Ada berapa? Ada 3 yang ada. Enzim that proses. Enzim yang bekerja. Enzimnya apa aja? Number 1 is pepsin. Oke, pepsin, Number 2 asam klorida. renin. Asam klorida itu bukan enzim, tapi senyawa yang ada di lambung. Enzimnya itu pepsin sama renin. Asam klorida, yang kalian kenal dengan asam lambung itu namanya asam klorida. Sudah? Oke. You can wait the others ya. You can sit down and wait the others finish. Oke, kalau sudah cek nih. Oke, small intestine. What happened in small intestine? Apa yang terjadi di small intestine? Proses penyerahan yang terjadi di small intestine. Makanan serta lanjut akan bantuan enzim dari Oke, terus apalagi proses paling penting yang terjadi? Proses penyerapan makanan itu yang paling penting. Jadi setelah dibantu enzim sampai bentuk sederhana, diserap sama usus halus, diedarkan oleh darah. Usus halus itu poin pentingnya proses penyerapan makanan. Penyakit yang sering terjadi di usus halus apa? Tipes. Disebabkan oleh bakteri apa? Salmonella typhosa. Gimana caranya biar nggak kena tipes? Menjaga kebersihan makanannya. Oke, karena dia kan dari bakteri nih. Jadi sebenarnya tipes itu karena makananmu atau minumanmu terkontaminasi bakteri Salmonella typhosa. Nama bakterinya sama kayak nama penyakitnya. Makanya harus jaga kebersihan makanan. Itu terus apa lagi? Salmonella typhosa. Salmonella typhosa. Sudah selesai semuanya? Caca sudah? Belum panjang. Intinya aja pakai ini mau.
dendang Pak. Iya. Di dalam mulut. 1 menit lagi ya. Boleh salah satu aja, penyakit yang di mulut aja. Berarti yang ini nggak usah. Boleh. Kalau di kerongkongan terjadi proses apa? Pencernaan apa di kerongkongan tadi? Mekanik. Iya, dengan apa? Ciri khasnya kerongkongan, gerakan apa namanya? Meremasin. Iya, meremas makanan. Nama gerakannya namanya apa? Itu khas itu. Gerakan peristaltik. Itu hanya kerongkongan. Jadi di kerongkongan hanya terjadi pencernaan mekanik. Kerongkongannya, gerakannya meremas-remas tadi, namanya gerakan peristaltik. Kalau di mulut siapa yang mencerna dengan pencernaan mekanik? Gigi. Kalau kimiawi pakai lidah apa ludah? Ludah itu ada enzim apa? Enzim khasnya di ludah. Amilase. Iya, atau nama khasnya? Petialin. Boleh dipakai nama petialin. Ya, biar beda sama enzim yang di usus. Sudah? Ada yang di luar. Iya, nggak usah. Nggak apa-apa. Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, sekarang back to your origin group. Kalian kembali ke kelompok asal kalian ya. Oke, balik lagi. Balik ke kelompok asal. Oke, do you already come back to your origin groups? Sudah kembali ke grup awal? Oke, now digestive hunter must present to your friends in group. Kalian tukar informasi. Oke, just explain to your friends. Cukup dijelaskan aja. Nanti boleh menulisnya, boleh dikerjakan di asrama, dijadikan satu di worksheetnya. Sekarang kalian jelaskan ke temannya. Nah, nanti boleh dijepret jadi satu di worksheetnya. Tidak perlu menulis ulang. Oke, siap? Ya, 1, 2, 3, silahkan bertukar informasi, dijelaskan temennya. Ya, karena setelah ini we will do games. Ya, nah jadi saling bertukar informasi. Boleh berdiri, biar kelihatan. Ya, gantian. Nanti gak bawa kayak gini-gini kan? Enggak. Nah, ini kenapa masih kamu pegang? Kamu nggak bisa move on ya? Boleh. Ya wes, duduk boleh, berdiri boleh. Jadi mekanik itu kayak gigi menyambungkan menjadi bagian yang kecil. Kalau pencernaan kimiawi itu pakai ludah yang mengandung enzim. Mutia. Oh, mutia. Oke. Sudah mengandung enzim. Terus mulai pecah karbohidrat. Kalau enzim itu di dalam makanan yang sebagai lambung.
penyakitnya Oke, gantian. Apa namanya? Aisyah, ditutup dulu Aisyah. Nanti aja pas games. Didengerin temennya. Specifically. Nggak harus ditulis satu-satu, Caca. Dijelasin aja. Nanti digabung jadi satu. Sudah. Adopt a healthy lifestyle by eating a balanced diet, exercising regularly, getting enough and sleeping. Sudah. Ganti. Kalau sudah ganti siapa? Ais. Ya, Ais. Khusus fungsi untuk menyelesaikan fungsi kita boleh berbalik. Jadi pas kita makan nggak boleh langsung baring. Habis itu ada menghindari makanan pemicu seperti makanan pedas atau berlemak. Biar asam lambung dari itu. Di situ. Dah? Oke, ganti. Oke, dipercepat. 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Membunuh bakteri di makanan. Apa sih ini? Apa? HCl. itu aktif Di ini lambung. Mencerna protein, membunuh bakteri. Dah, itu aja, membunuh bakteri. Karena asam kloridanya untuk membunuh bakteri. Oke, kurang berapa orang? Sudah. Oh iya. Ya, apa? Sudah semuanya. Sudah semuanya. Sudah. Sudah semua? Udah, oke. Wait 2 groups again ya. Kita tunggu 2 kelompok lagi ya. Dipercepat ya Siva ya. Habis ini ya. Mulut dan kerongkongan dan itu ke lambung.
Udah cantik. Udah cantik. Udah, didengerin dulu temennya. Sudah semuanya, Pak. Sudah semuanya. Sudah. Apa yang nggak dapat? Anus. Sudah semua, tinggal satu. Pola hidup sehatnya, konsumsi serat, banyak air, dan menghindari mengejan. Mengejan terlalu. Itu Iya. Kuat saat buang air besar. Oke, satu lagi. itu nggak ada ambeien. Ya itu ambeien kan di anus kan ya. Ya, wasir itu nama lain ambeien. Nama kerennya lagi hemoroid. Oh, ya tahu. Ambeien itu bahasa. Aku mau pulang. Ya, ayo. Kurang satu. Oke, sudah ya? Sudah belum? Are you finished? Okay, 1 minute again. Sudah? Okay, finish. Okay, now open your laptop again. Okay. Jadi untuk mengecek pemahaman kalian tadi, setelah kalian bertukar informasi, ada yang jadi organ model, ada yang jadi digestive hunter. Now you can gather with your groups, and do teamwork to fix the questions, to answer the problem. Only 6 questions. Nah, nanti mekanismenya kan tadi ada yang macam-macam organ. Nah, misalkan yang dapat usus halus, you can answer if the questions it's about small intestine. Kalau tentang usus halus, jadi nanti laptopnya diestafetkan. Bisa? Nah, dipindah-pindah. Oke? Paham? If you cannot answer by yourself, you can discuss with your groups. Nah, jadi menentukan jawaban kalian, satu grup menentukan kekompakan grup kalian. Oke? Nah, jadi pemberian namanya nanti itu berdasarkan kelompok ya. Misalkan kelompok usus halus, kelompok usus besar gitu. Oke. Nah, sekarang open joinmyquiz.com. Wait. Bentar. Kalian klik dulu joinmyquiz.com. Sudah? Ya, Wayground. Alamatnya kalian klik di sini, joinmyquiz.com. Nah, ini game code-nya 826080. Delapan 26080. Ditulisi nama kelompoknya. Usus besar. Usus besar, small intestine.
Yang ini siapa? Unsafe name. Lala. Namanya? Mana? Unsafe name. Ya, change. Anus. Ayo, lambung. Belum masuk. Stomach sudah masuk. Anus. Sudah? Ayo tinggal anus sama mulut belum masuk. Belum bisa masuk? Sudah bisa masuk. 8, 26. Oke. Bisa, Lala. Nadifa bisa. Ya itu, kamu ganti anus. Oke. Oke, sudah bisa, Ca? Sudah ya? Oke, tinggal kelompoknya Caca. Kelompok mulut, sudah? Sudah ya? Oke, 1, 2. Ya. Anus. Ya. Bukan. Oh. Coba kelompok anus. Malah wes. Ya apa. Oke. Nggak mau kamu kasih nama. Ya. Ya. Nggak bisa. Sini sini. Sudah mulai. Harusnya langsung. Sudah ada LS. Gak mau masuk. Sini. Nggak bisa. Ayo. Dah. Ayo, go. Udah, usah. Udah. Makanya berlama langsung. Nggak tahu. Tiga loh. Batu tiga. Ya, posisi pertama. Usus besar. Go. Itu jawabannya itu hasil biasa. Oke. Bareng-bareng. Gantian, tadi yang dapat ini siapa?
Ya, kelompok masih belum ada yang salah. Enggak ada yang di bawah lagi. Ayo. Boleh ditaruh tengah gini biar bareng-bareng ngerjainnya. Taruh sebelah sana, sini sayang. Nah, you can discuss with your friends. Ya. Nah, enak kan? Kelihatan dari sini? Kurang berapa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Okay, done. One group's already done. Two groups already done. Ayo, three groups again. Good. Okay, done. Three groups already done. Two groups again. Dua grup lagi. Okay, finish. Finish. One questions again. Yeah, one questions again. Okay, mouth and esophagus groups. One questions again. Oh, great. Group anus. Perfect. Okay. One questions again. Ya, semangat yuk. Pasti bisa. Tipes. More than one answer. Dan ya, oke, done. Okay, and okay, here's the result. In the first position is anus group. Okay, give appreciation for group anus. Love claps, small love, medium love, big love, love you. Okay. Give appreciation for all members in 8A. Okay. Love claps, small love, medium love, big love, love you. Okay. Good job, students. Okay. Last is. Okay, you don't need to access the Padlet. Who want to give reflection for today? Who want to come in front of your class? One, yeah, give your, okay, what is the important thing that you learned today? Siapa yang mau kasih refleksi, siapa? Ya, oke, boleh. Ayo, Rahel. Ayo, Rahel, come here. Rahel. Okay, Rahel from group colon. Okay, what is the important that you get today? You can answer in Indonesia. Okay. Kita harus menjaga pola makan kita, terus kurangi makan makanan junk food, rajin olahraga. Okay.
hidupnya yang teratur. Okay, that is the important that you get from this lesson today. Okay, and second one, what is the difficult part in this lesson? Apa yang sulit yang kamu pelajari ini? Yang sulit bagian yang mana? Apa yang materi yang sulit? Nama-nama bakterinya, Oh, penyakitnya. Oke, nama-nama bakteri yang menyebabkan penyakit. It's same with you guys. Ya, nama bakterinya. Terus nama apanya? Nama enzim ya? Iya. Nama enzimnya susah. Oke, we can learn next meeting again ya, to learn deep about the bacteria and also the enzyme. Okay, and what will you do in the next meeting to improve your ini? Iya. Apa yang pengen kamu lakukan biar kamu lebih mudah belajar di pertemuan selanjutnya? Rajin-rajin belajar sih. Oh, rajin-rajin belajar. Apalagi? Rajin belajar, rajin review, rajin baca. Oke, good job. Hari ini semuanya aktif, hari ini semua berperan. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Thank you Rahel for give your reflection today. Oke guys, jadi hari ini yang bisa kita dapat dari pelajaran yang kita dapat hari ini, kalian jadi harus menjaga pola hidup sehat seperti yang dikatakan Rahel. Itulah pentingnya kita mempelajari proses pencernaan. Kita jadi tahu, oh ternyata yang mencerna makananku tiap hari itu yang bekerja keras ini loh, ya kan? Nah ternyata kalau saya makannya sembarangan, kurang bisa jaga kebersihan, dampaknya saya bisa terkena penyakit ini. Nah, pola hidup sehat yang harus saya terapkan seperti apa? Itu biar kalian apa? Biar nggak jajan sembarangan, biar lebih hati-hati. Apalagi kalian jauh dari orang tua, ya kan? Nggak enak kan kalau sakit jauh dari orang tua? Ya, oke. Makanya makan yang teratur, makan yang bergizi, jangan hanya jajan, tapi juga makanan di kantin yang banyak sayur dan juga proteinnya itu tetap dimakan. Oke, that's all from Ustazah Hesti. If I have mistake for today, forgive me and see you in the next meeting. In next meeting we will learn about, kita akan belajar tentang zat-zat makanan. Ya, oke, kita nanti uji makanan di pertemuan selanjutnya. Boleh dibaca di rumah ya. Oke, thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you to Ustazah. Thank you Ustazah. Oke, you're welcome. Ada observer yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan masukan kepada Ustazah Hesti. Mari kita mulai kepada observer 1 untuk saran dan masukan. Terima kasih atas waktunya. Jadi kemarin kegiatan pembelajaran Ustazah Hesti sudah berlangsung dengan baik dan pembelajarannya juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan siswa diajak mencari informasi dari berbagai sumber, bisa dari buku paket, dari ChatGPT, dari YouTube, itu sangat bervariasi. Dan kegiatan siswa jadi disgestive hunter itu juga sangat menarik. Jadi siswa lebih antusias dalam proses pembelajarannya. Nah, beberapa temuan yang saya temukan ketika mengamati anak-anak dalam proses pembelajaran itu, beberapa siswa masih terlihat belum memahami konsep sistem pencernaan secara mendalam. Jadi, ketika mereka diskusi dengan temannya, mereka cenderung diam dan pasif. Jadi, menurut saya, rencana tindak lanjut yang bisa untuk perbaikan ke depan antara lain, guru dapat meningkatkan relevansi materi dengan kehidupan nyata, seperti studi kasus gizi. Jadi contohnya seperti guru meminta murid menganalisis menu makanan yang mereka makan selama 1 hari dan menilainya berdasarkan panduan gizi seimbang. Jadi dari situ murid bisa mengidentifikasi organ pencernaan yang bekerja itu apa saja dan efek makanan pada kesehatan itu apa saja. Oke, terima kasih waktunya. Ustazah Hesti kemarin sudah melaksanakan pembelajaran dengan metode PBL dan dengan modelnya PBL, kemudian metodenya Jigsaw ya Ustazah ini. Jadi yang sebenarnya awal pertanyaan dari kami itu adalah apakah memang tim ahli yang sudah dibentuk itu sudah sesuai dengan pilihan atau memang random? Tapi ternyata berjalannya waktu kita melihat ternyata memang serandom itu kan yang menunjukkannya serandom itu, sehingga ketika kita melihat mereka menyampaikan ke judgernya, mereka itu akhirnya kayak
tidak pede untuk menyampaikan apa yang mereka sudah kuasai sebenarnya. Jadi kalau misalnya memang kalau kita ngomongin tim ahli, seharusnya kamu sudah ahli dalam bidangnya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di situ tim ahli itu masih agak malu-malu menyampaikan apa yang harus disampaikan, kayak materi mulut rongga mulut dan apa lambung dan kawan-kawan. Mereka itu kayak apa sih? Malah kelihatannya malah mereka dipuji sama teman-temannya, sama hantarnya kayak gini. Masa gitu sih? Gitu kayak mereka itu malah gitu, malah ketawa-ketawa gitu ya. Tapi kan kasihan juga gitu ya kalau menjadi tim ahli. Yang mungkin untuk rencana tindak lanjutnya, mungkin saran dari saya untuk tim ahli itu bisa dipilih saja karena kita kan lebih tahu ya karakter siswa itu dia di mana bisa menonjol untuk speak ya, tadi itu kita pilih di situ aja seperti itu. Karena ketika anak yang mereka tidak bisa menyampaikan, sulit juga menerima untuk menyampaikan itu kan sulit ya seperti itu. Kemudian untuk rencana tindak lanjut yang kami temui, memberikan penguatan untuk lebih percaya diri kepada semua orang, kepada semua anak, sehingga mereka itu ketika diberikan tanggung jawab untuk menjadi tim ahli, maka mereka bisa menyampaikan dengan baik apa yang harus mereka kuasai. Kemudian untuk teman-teman yang lain harus menjadi pendengar yang baik. Karena apa? Karena ketika kita menjadi pendengar yang baik, maka akan mendapatkan informasi secara keseluruhan dan lebih memahami seperti itu aja tadi. Tapi secara keseluruhan pembelajaran sudah berjalan aktif dan membentuk mereka untuk menjadi pribadi yang tanggung jawab dan kritis. Terima kasih sudah. Silakan kepada Ustaz Esti untuk memberikan rencana tindak lanjut. Baik, terima kasih Ustazah atas masukannya, sangat bermanfaat bagi saya. Karena memang kemarin rencananya memang saya buat tentang bagaimana mereka menerapkan pola hidup sehat itu agar untuk membangun cara mereka berpikir kritis. Cuman kayaknya kurang ya kalau dengan kisah. Nah mungkin kalau dengan studi kasus seperti saya Ustazah Diana itu kan lebih mendalam tentang gizi dari makanan yang mereka konsumsi, itu bisa jadi rencana tindak lanjut saya untuk kedepannya. Nah kemudian untuk dari Ustazah Niswa, memang kemarin itu kelompoknya saya random, saya acak. Jadi sebenarnya dari yang menguasai itu tidak tersebar rata. Nah kalau untuk model siswa kayak gini mungkin di kelas lain bisa saya pilih yang menonjol aktifnya itu bisa dipilih disebar di tiap kelompok untuk menjadi organ model. Dan penekanan di awal seperti ini. Jadi kalau ada temannya yang presentasi harap didengarkan dengan baik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada observer atas saran dan masukannya. Semoga saran dan masukannya bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.